Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai di hadapan mereka, dia seperti malaikat tanpa sayap, tapi di hadapan kamu, dia seperti monster. Oke ya guys ya, mari kita lihat ya, energi siapakah ini ya. Ini tidak selalu resonate untuk semua orang ya guys ya. Jadi berbijaksanalah untuk melihat atau menyimak readingan tarot ini ya. Coba kita lihat ya. Di sini aku merasa bahwa ya ada seseorang yang memiliki dua sisi yang berbeda ya. Dan ini membuat kamu kebingungan ya guys ya. Dimana orang ini sepertinya di hadapan orang banyak ya, atau di hadapan mereka, dia ini seperti bak malaikat tanpa sayap. Tapi kok di hadapan kamu itu kayak udah mirip monster gitu loh guys ya. Nah, seperti apa sih perlakuannya ya di hadapan kamu dan di hadapan orang-orang sekitar ya, sehingga nampak berbeda dan sering sekali bikin kamu bingung. Oke ya guys ya, mari kita lihat di sini ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini ada The Moon, ada Ace of Cups, ada Six of Pentacles, ada Five of Pentacles, ada The Holy King, ada Page of Wands, ada The Wild Hunt, one more, ada Five of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Well guys, di sini aku merasakan energi yang kuat dari seseorang yang sangat-sangat toksik dan manipulatif ya guys ya. Dimana entah kamu ketahui atau tidak, entah kamu sadari atau tidak ya, orang ini sering sekali terkoneksi dengan dirimu. Bahkan ada juga di antara kamu yang merasa bahwa orang ini adalah orang terdekatmu sendiri ya, atau orang yang memiliki blood bonding ya, atau ikatan family, keluarga ya, masih ada ikatan keluarga gitu ya guys ya. Tapi kok dia memiliki sifat yang aneh bagi kamu ya guys ya, yang mungkin saja kamu masih belum tahu bahwa orang ini mungkin adalah seseorang yang memiliki gangguan kepribadian, atau seseorang yang sepertinya ini tidak senormal orang biasanya gitu loh guys ya, karena kelakuan-kelakuannya yang menunjukkan keanehan atau keganjilan ya, seperti itu ya. Dan di sini aku merasa ya, secara intuisi ya, kamu ini sebetulnya tahu gitu loh guys ya, dan merasa something is not right ya, sesuatu yang tidak beres ya ketika kamu terkoneksi dengan dirinya, atau ketika kamu berinteraksi dengan dirinya, kamu kayak lebih banyak tuh makan hati gitu loh guys ya, atau sakit hati karena perbuatan dia, karena kelakuan dia, atau karena tingkah-tingkah yang konyol yang dia lakukan gitu loh guys ya. Tapi di sisi lain kamu kebingungan gitu ya, melihat orang ini ya begitu ramah, baik ketika di luar rumah, atau ketika dia terkoneksi dengan orang banyak gitu loh guys ya. Namun ketika bersama dengan dirimu ya, dia sering sekali menyakiti kamu,
sering membuat kamu ini terluka, tersakiti gitu loh guys ya. Entah itu secara verbal maupun non verbal ya, dengan kata-kata atau dengan kelakuan-kelakuan buruknya ya guys ya. Yang mana ini cenderung kayaknya tuh merugikan kamu ya, terutama secara psikis atau mental gitu loh guys ya. Sehingga gitu ya, kamu kayak tertekan ya, karena kebanyakan kamu menahan emosi, menahan amarah, meradang gitu loh guys ya. Karena menahan diri, mengontrol emosi ya untuk tidak meluapkan emosi kamu gitu loh guys ya. Dan di sini aku merasa prihatin ya guys ya dengan situasi atau kondisi yang ada di dalam kehidupanmu atau yang pernah kamu rasakan ya guys ya, dimana kamu terkoneksi dengan orang yang sangat-sangat toksik dan manipulatif ya, dengan muka atau wajah yang tidak sama ya ketika berinteraksi denganmu dan ketika berinteraksi dengan orang-orang sekitar atau orang banyak gitu loh guys ya. Perbandingannya itu sangat kentara atau kelihatan banget gitu ya. Jadi kamu pun juga sempat merasakan itu gitu ya. Dan intuisi kamu ini udah mewanti-wanti kamu, udah kayak ngomong ke kamu atau udah kayak kasih red flag gitu loh guys ya, bahwa nih orang kayaknya nggak beres atau nih orang kayaknya pemikirannya itu agak lain gitu loh guys ya. Kamu tuh kayaknya sudah ada yang apa ya, semacam firasat gitu ya, yang ngomong atau yang kasih tahu itu. Cuman di antara kamu ini ada yang mengabaikan ya, mungkin karena kamu menganggap bahwa dia adalah saudaraku sendiri, dia adalah keluargaku sendiri, nggak mungkin lah gitu ya. Kamu kayak mencoba untuk mengelak, menyangkal, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin dia ini tega berbuat jahat sama kamu, nggak mungkin dia ini. Tapi yang namanya orang yang kayak memiliki gangguan kepribadian itu nggak pandang bulu ya guys ya, apakah dia masih memiliki blood bonding atau hubungan family dengan kamu atau tidak, itu nggak ada sangkut pautnya gitu loh guys ya. Siapa aja bisa mengalami yang namanya gangguan kepribadian ya, mungkin karena akibat pola asuh ya, pola asuh yang salah atau pola asuh yang toksik dari orang tuanya terdahulu gitu loh guys ya, sehingga membentuk kepribadiannya itu kayaknya abuse, sehingga itu membuat dirinya itu kayak suka memangsa orang lah, ibarat kata itu ya. Memangsa yang artinya kayak memberikan kerugian kepada seseorang yang dia ingin jajah atau dia ingin perlakukan semena-mena. Nah, seperti itu ya. Tanpa disadari atau tanpa kamu ketahui ya guys ya, orang ini kayak memang sangat mendominasi ya di dalam kehidupanmu ya, mencoba untuk mengontrol kamu, mencoba untuk mengendalikan dirimu, seperti itu loh guys ya. Dan dia juga suka sekali memancing-mancing emosi kamu ya, karena dia kayaknya tuh pengen menekan kamu ya, hingga batin kamu itu tertekan ya, sehingga kamu yang tadinya ceria, bahagia, ya happy-happy, senang, riang gembira ya, jadi cenderung lebih banyak diam, bersedih ya, meratapi nasib gitu loh guys ya. Karena orang yang dengan gangguan kepribadian ini sepertinya itu tidak senang melihat orang itu lebih daripada dia ya, lebih senang, lebih bahagia, lebih berduit, lebih kaya, lebih berprestasi, lebih banyak pencapaian, seperti itu loh guys ya. Sehingga ibarat kata tuh, sorry to say ya, semacam kayak vampir yang pengen menghisap energi ya, menghisap energi positif orang, menghisap keberuntungan orang, menghisap potensi orang gitu loh guys ya, sehingga itu berpindah pada dirinya, sehingga orang yang diisap energinya ya itu kayak kehabisan energi, kehabisan tenaga, akhirnya kayak stuck, gak bisa apa-apa. Sementara dia yang mengisap energi itu menjadi lebih semangat ya, lebih bergairah ya, karena dia hidup dari sana, dari mengisap energi orang lain, seperti itu ya guys ya. Dan di sini sebetulnya intuisi kamu tuh udah mengingatkan ya bahwa orang ini danger gitu ya, bahaya, atau bahwa orang ini toxic gitu loh guys ya. Sudah diingatkan sebetulnya kamu ya melalui intuisi. Namun ada beberapa di antara kamu yang mengikuti intuisi, tapi ada juga yang kayaknya lebih mengabaikan intuisi karena banyak gak enakan gitu loh guys ya. Ada di antara kamu ini yang banyak sekali gak enakannya ya, sehingga membiarkan orang lain berperilaku semena-mena terhadap dirimu ya, kamu kurang self love gitu loh guys ya, sehingga orang-orang itu kayaknya itu mudah sekali untuk memanipulasi kamu dan memanfaatkan kamu, bahkan membuat kamu kayak kehilangan jati dirimu gitu loh guys ya. Di antara kamu ini kayaknya banyak yang menggunakan perasaan ya, dikonfirmasi oleh Ace of Cups ya guys ya, karena kamu tuh orangnya nggak tegaan, nggak enakan gitu, banyak nggak enakannya ya. Kamu terlalu mementingkan kepentingan orang, atau terlalu memikirkan kebahagiaan orang, atau terlalu gak nyaman, gak enakan sama orang gitu. Walaupun kamu tuh kayak
dirugikan, tertekan, atau mengalami kerugian gitu ya, kamu kayak nerima-nerima aja ya. Nah, itu kan namanya kamu kurang self love gitu loh guys ya, kurang menghargai diri sendiri. Sehingga kan orang-orang jadi semena-mena terhadap dirimu, terlebih orang toksik yang manipulatif ini ya guys ya. Dia nggak akan memperlakukan kamu dengan baik kalau kamu saja tidak memperlakukan dirimu dengan baik ya. Sudah saatnya kamu mengurangi rasa tidak enak gitu. Jangan pernah mau menjadi people pleasers atau orang yang selalu ingin menyenangkan hati orang lain. Kita tuh nggak bisa ya memenuhi setiap ekspektasi orang lain gitu loh guys ya. Kita harus bisa menjadi diri sendiri ya. Jangan mau dikendalikan oleh orang hidup kita dan diri kita gitu ya. Misalnya orang berekspektasi, kamu harus begini, kalau nggak begini, kamu nanti dibilang jahat. Kamu harus begitu, ngikutin si ini, ngikutin si A, si B. Kalau nggak begitu, berarti kamu durhaka. Misalnya kayak gitu ya guys ya. No ya, kita harus berpikir ya, kita hidup ini punya tujuan ya kan. Tentunya kan salah satu tujuan kita hidup tuh kan pengen bahagia ya guys ya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu kita harus struggle, iya. Siapa lagi yang memperjuangkan kebahagiaan kita kalau bukan diri kita sendiri gitu loh guys ya. Jadi di sini kita perlu menjaga diri dan menjaga kebahagiaan diri sendiri ya, jangan sampai dijajah ya, dalam tanda kutip dijajah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang bermuka dua ya, orang-orang yang selalu tujuannya itu untuk merugikan dan merusak kehidupan orang lain. Nah, seperti itu ya. Kita perlu menghindari dan kalau perlu cut off saja koneksi dengan orang-orang yang sepertinya tuh ya dalam tanda kutip itu kayak pampir energi gitu loh guys ya. Suka mengisap energi kita ya, energi positif kita gitu loh guys ya. Sehingga kebanyakan ya di sini korban dari orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian ini itu kebanyakan tertekan, bahkan ya hampir sorry itu saya kehilangan kewarasannya ya guys ya, padahal dia normal awalnya gitu ya, gara-gara ini terkoneksi atau banyak atau sering sekali terhubung dengan orang-orang narsistik, NPD, BPD ya, orang-orang yang memiliki gangguan pribadian ya, orang-orang yang sangat toksik memberikan kerugian, akhirnya malah yang normal tadi jadi kurang ini, jadi dia yang malah kayak harus bertemu psikiater, harus bertemu psikolog gitu loh guys ya. Padahal awalnya kan dia sehat gitu, malah dia yang tidak sehat ya, gitu loh guys ya. Jadi orang yang memiliki gangguan kepribadian ini sebetulnya orang yang memiliki mental yang tidak sehat, tapi bisa memberikan kontribusi atau mencemarkan energi negatifnya itu ke orang lain, sehingga orang yang sehat tadinya mentalnya sehat jadi bermasalah gitu loh guys ya. Ini sama persis seperti tukang bully kan. Tukang bully itu adalah seorang yang troublemaker ya guys ya. Dan kebanyakan yang tukang bully ini adalah NPD atau narsistik gitu loh guys ya. Karena dia sangat haus validasi dan selalu pengen puja-puji gitu. Sehingga kalau ada seseorang yang berlebih ya di circle-nya, lebih ganteng, lebih cakep, lebih cantik, atau lebih kaya ya, dia selalu berusaha untuk menjatuhkan orang itu. Bahkan ngajak orang lain untuk membenci gitu loh guys ya. Nah, sehingga orang itu kan yang tadinya sehat secara mental, secara jiwa, akhirnya jadi kayak jatuhnya frustasi, depresi gitu loh guys ya. Padahal kan dia normal, sehat gitu. Nah, ini kebalik ya. Seharusnya yang pergi menemui psikolog atau psikiater adalah orang-orang yang troublemaker yang bermasalah ini gitu. Ini malah orang yang tadinya baik-baik aja gitu loh guys ya. Jadi kita di sini mesti harus jaga diri ya guys ya. Karena banyak sekali ya orang-orang yang memiliki gangguan-gangguan kepribadian ya, itu masih berkeliaran ya guys ya, NPD, BPD ya. Dan mereka tuh nggak pernah merasa bahwa mereka itu kepribadiannya itu bermasalah gitu. Karena dia selalu merasa bahwa dirinya itu adalah malaikat tanpa sayap kayak gitu, iya. Dan di sini aku merasa ya bahwa ketika bersama dengan orang banyak ya, dengan orang-orang sekitar ya, orang ini terlihat sangat baik ya guys ya. Pokoknya seperti malaikat tanpa sayap ya. Dia suka membantu, terlihat sangat charming, mempesona, lucu, humoris ya, kayak penuh dengan karisma ya. Orangnya kayak sehat mentalnya kayak gitu loh guys ya. Energik banget, aktif banget ya guys ya. Dan orang-orang tuh banyak percaya ya bahwa nih orang kayaknya sehat, sangat baik gitu ya di mata orang-orang ya. Tapi ketika orang ini bersama dengan dirimu cuman berdua aja, itu benar-benar kelihatan aslinya, wajah aslinya, topengnya kebuka, kelepas gitu loh guys ya. Dia menunjukkan sifat seperti monster gitu ya guys ya.
yang mana kayak pengen memangsa dirimu ya, seolah-olah kayak gitu ya guys ya. Dia benar-benar kayak membabi buta ya, menyerang dirimu, entah itu secara verbal ya, melalui ucapan-ucapan yang kasar ya guys, yang membuat mental kamu down, atau secara non-verbal ya guys ya, dengan perilaku atau dengan tindak tanduknya yang hampir-hampir tidak manusiawi gitu loh guys ya, yang kejam, yang jahat gitu loh guys ya. Dan di sini kamu bingung ya guys ya, kenapa gitu loh guys ya. Orang ini kayak memiliki dua sisi wajah yang berbeda ya guys ya. Di hadapan mereka atau orang banyak, dia ini seperti malaikat tanpa sayap, suka bantuin orang, suka nolong orang. Tapi ketika face to face berhadapan sama kamu, cuman berdua aja, wah dia ini udah kayak seperti monster gitu loh guys ya. Galaknya minta ampun ya, belum lagi suka cari gara-gara, bikin masalah ya, membuat kamu merasa tertekan ya dengan kelakuan-kelakuan toksiknya ya. Dia suka mencela, menghina, merendahkan, meremehkan, menjatuhkan ya. Dan bahkan dia nggak segan-segan juga bisa bermain black magic juga gitu loh guys ya. Pokoknya dia kayak pengen selalu menang, pengen selalu terdepan gitu ya, dengan menghancurkan dan merusak kehidupan orang lain. Nah seperti itu iya. Ada di antara kamu ini yang sudah pernah terkoneksi dengan orang ini ya. Ada yang selamat ya, tapi ada juga yang sempat kayak mengalami depresi atau trauma gitu loh guys ya. Karena perbuatan orang yang bermuka dua ini ya, dia senang sekali ya berdrama dan memakai topeng. Makanya ya, kamu-kamu yang masih belum berpengalaman ya, itu pada kebingungan gitu loh guys ya. Tapi kamu-kamu yang sudah berpengalaman, itu kamu tahu gitu bahwa nih orang ini memiliki gangguan kepribadian ya. Jatuhnya narsistik ya. NPD, BPD ya. NPD itu narcissistic personality disorder ya. Kalau BPD itu borderline personality disorder. Dua-duanya itu orang-orang yang memiliki gangguan-gangguan kepribadian. Cuman bedanya kalau borderline itu lebih agresif ya dibandingkan NPD. NPD itu kebanyakan drama ya. Kalau BPD itu dia ngamuk itu benar-benar ketahuan banget gitu loh guys ya. Dia nggak pakai basa-basi seperti NPD ya, yang suka berdrama atau bersandiwara, bertopeng ya. Kalau BPD ini ya, dia ngamuk tuh nggak tahu tempat, bahkan dia akan ngamuk di hadapan orang banyak, itu BPD ya. Apakah membuat orang malu atau tidak dia nggak peduli, yang penting emosinya itu meledak-ledak gitu loh guys ya. Membuat orang yang dia marahi itu jadi malu gitu loh guys ya. Tapi nanti dia akan datang ya ke orang itu dan minta maaf gitu loh guys ya, kayak menyesali perbuatannya, tapi itu cuma sementara iya, cuman kayak formalitas aja ya, tapi nanti kumat lagi. Nah seperti itu BPD ya. Tapi kalau NPD kalau NPD itu songong ya guys ya, bisa dibilang songong, dia nggak mau minta maaf ya, karena ego gengsinya tuh gede gitu loh guys ya, tinggi ya. Dia anti minta maaf ya, dia selalu berusaha untuk masuk lagi ke circle itu, ke orang yang sudah dia sakiti ya, tanpa ada maaf gitu ya. Kalau BPD mau aja dia maaf ya, mau aja dia minta maaf, tapi dia akan mengulangi terus ya kesalahan atau perbuatan jahat dia gitu. Jadi nggak ada kapok-kapoknya nih orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian ini. Nah seperti itu. Dan anehnya mereka nih nggak pernah merasa bahwa dirinya ini mengalami gangguan kepribadian ya, nggak pernah merasa seperti itu ya guys ya. Dan di sini aku merasakan aura gelap, sangat gelap dari orang ini ya. Orang ini memiliki dua sisi yang berbeda ya guys ya, tapi sisi aslinya adalah dia yang berperilaku seperti monster terhadap dirimu ya, itu karena kamu tidak menuruti apa maunya. Dia sangat kesal banget ya kalau kamu tidak menuruti apa yang diinginkan gitu ya. Makanya kan kelakuannya tuh udah kayak, sorry tuh saya kesetanan atau kayak monster gitu loh guys ya. Membabi buta menyerang dirimu ya guys ya. Bahkan tidak segan-segan bermain black magic ya, ngirim paketan black magic itu saking banyaknya ya guys ya. Bahkan bisa nggak berhenti-berhenti gitu mengirimkan energi negatif ya guys ya, karena orangnya memang sangat toksik di sini, iya. Apalagi kalau dia ini tahu kamu adalah orang yang berbakat, kamu adalah orang yang memiliki potensi besar. Ini udah pasti kamu jadi incarannya, jadi sasaran empuknya ya guys ya, untuk dia hancurkan gitu ya, karena dia nggak mau ya tersaingi gitu ya, dia nggak mau ada orang yang melebihi dirinya. Nah seperti itu ya. Kalau dia tahu kamu adalah seseorang yang berbakat ya, multi talent ya, seseorang yang memiliki banyak kebisaan, punya keterampilan yang bagus ya, yang memadai, ini akan membuat dirinya kayak terobsesi untuk merusak semua rencana kamu atau untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu ya, karena dia tidak mau ada orang yang lebih
baik daripada dirinya. Nah, seperti itu, parah banget kan ya guys ya. Tapi begitulah adanya ya guys ya, orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian yang seperti ini ya. Dan di sini dikonfirmasi oleh The Tower ya guys ya. Tuh, ada energi kehancuran di mana dia nggak akan segan-segan menghancurkan kamu sehancur-hancurnya ya. Apabila kamu masih terkoneksi dengan orang toksik ini ya guys ya. Dia ingin menghancurkan dirimu karena dia merasa bahwa dia gagal atau tidak berhasil menguasai kamu. Kamu tidak mau tunduk, kamu tidak bisa disetir sama dia, ya. Itu membuat dia jadi marah, ya. Amarah dia makin memuncak. Dan itu membuat dia semakin menjadi-jadi, ya, kelakuannya, ya. Selalu berusaha untuk menghancurkan. Jadi kalau ada orang-orang yang di sekitarnya itu, ya, memiliki potensi besar, tapi tidak bisa berada dalam genggamannya atau kendalinya, maka dia akan berusaha untuk merusak atau menghancurkan kehidupan orang itu. Nah, seperti itu ya. Terkecuali kalau orang itu mau menurut apa katanya gitu ya. Atau dibodoh-bodohin sama dia, dimanipulasi, dimanfaatkan sama dia, oke-oke aja, fine-fine aja, nggak akan masalah. Nggak ada masalah. Kamu akan melihat dan merasakan dia seperti malaikat tanpa sayap ya. Kalau orang itu atau kamu misalnya ya, mau mengikuti apa maunya ya. Sebaliknya, kalau kamu menolak ya dan kamu menentang bahkan berontak ya, kamu akan menghadapi sisi dia yang lain seperti monster ya. Dia seperti iblis berwujud manusia. Nah, seperti itu ya. Sehingga kamu akan melihat kesangaran dan kekejaman dia yang sungguh luar biasa. Nah, seperti itu ya. Karena kelakuannya semakin hari akan semakin toksik ke kamu. Nah, seperti itu. Dan dari segi finansial atau dari segi ekonomi, Pentacles ya, dia pun akan berusaha untuk merebut atau merampas apa yang berharga dari dirimu ya, yaitu hal-hal yang mengarah pada keuangan ya. Jadi kamu nggak akan dibiarkan jadi orang kaya, berduit ya, punya banyak aset atau punya banyak hal-hal yang berharga yang kamu miliki. Dia nggak akan membiarkan kamu maju berkembang. Dia nggak akan membiarkan kamu menjadi orang sukses gitu loh guys ya. Justru sebaliknya, keberadaan dia ini ya, itu seperti, sorry to say ya, dalam tanda kutip tuh kayak ibaratnya hama ya, yang bisa merugikan orang lain gitu loh guys ya. Dan bisa seperti vampir yang kayak menyedot ya, menyedot keberuntungan orang, menyedot kerezekian orang ya. Karena dia selalu berusaha untuk menarik atau mengambil atau merampas apa yang orang lain miliki, baik secara perlahan maupun belak-belakan gitu ya, tergantung dengan sikonnya ya guys ya. Dan dia nggak akan pernah membiarkan orang lain itu bisa berada di atas dia levelnya ya. Jadi orang-orang itu harus berada di bawah dia. So kalau orang-orang manut menurut apa kata dia ya, dia nggak akan jahat kok ya. Orang-orang seperti ini ya, dia akan terlihat sangat manis dan seperti malaikat ya, baik banget gitu ya. Karena apa yang dia mau itu dia dapatkan. Kecuali kalau kamu menentang dia, berontak ya, nggak mau ya, mengikuti apa maunya, baru kamu akan melihat wujud aslinya yang seperti monster itu ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo and Pisces. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Well, di sini ada boundaries and ada awareness. Alright, pesannya buat kamu di sini ya guys ya, untuk menghadapi orang yang bermuka dua ya. Di depan banyak orang dia seperti malaikat, tapi di hadapan kamu dia seperti monster. Maka sebaiknya sejak dini kamu perlu waspada ya guys ya, perlu berhati-hati ya, perlu untuk menetapkan batasan ya sejak dini ya guys ya. Semenjak kamu mampu untuk mendeteksi mana orang-orang yang sepertinya ini berpotensi memiliki kayak semacam gangguan kepribadian ya, atau orang-orang yang memiliki kelakuan nyeleneh ya, kelakuan yang tidak biasa gitu loh guys ya, yang cenderung bisa merugikan kamu ya. Kalau ada red flag ya, atau ada semacam kayak informasi atau semacam kayak
cerita yang kamu dapatkan dari luar sana mengenai seseorang ini, ya guys ya, orang ini begini begini begini. Nah, itu kan sudah red flag ya. Berarti kan kamu perlu waspada gitu ya. Jangan mengabaikan informasi, jangan mengabaikan hal-hal yang dikasih tahu oleh orang lain, coba pertimbangkan dulu ya. Dan kamu perlu membuktikan juga ya, jangan juga kamu langsung telan, jangan juga kamu langsung terima gitu ya. Tapi kamu perlu mencari tahu ya guys ya, kebenarannya seperti apa. Dan kalau sudah tahu dan memang terbukti seperti itu, nah berarti kan kamu perlu menjaga jarak ya, membangun batasan dengan orang itu gitu loh guys ya. Jadi kamu harus pandai-pandai dalam membawa diri ya, pandai-pandai dalam mengambil keputusan ya guys ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi orang yang modelnya seperti ini ya. Karena kalau kamu sudah sekali terkoneksi dengan orang yang narsistik, NPD, BPD ya, orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian, ini agak sulit ya guys ya untuk lepas dari mereka ya guys ya, karena mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu tetap berada di circle-nya mereka ya. Mereka akan sulit sekali untuk membuat kamu itu keluar dari perangkapnya mereka ya. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa dibilang tuh nekat ya guys ya, nggak punya batasan sama sekali, nggak punya aturan. Dengan kata lain itu nggak punya adab. Mereka akan melanggar apapun ya, asalkan apa yang mereka inginkan itu tercapai. Bahkan mereka nggak peduli ya, apakah yang mereka lakukan ini benar atau salah, merugikan orang lain atau tidak, mereka nggak peduli. Bahkan kalau perlu mereka pun tidak akan segan-segan menggunakan jalur demit ya, untuk bisa menarik kamu kembali ke dalam circle-nya ya, atau membuat kamu ini menjadi tak berdaya ya. Itu apa ya? Itu semacam obsesi ya guys ya. Obsesi orang yang seperti ini itu memiliki obsesi yang besar terhadap orang yang dia rasa itu adalah targetnya, kepemilikannya atau supply-nya gitu loh guys ya. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan seseorang yang dia incar ya, dia nggak akan mudah untuk melepasnya ya. Tidak akan mudah orang itu keluar dari circle-nya. Dia akan terus berusaha untuk menjaga, mengejar, bahkan menarik orang itu untuk masuk kembali ke circle-nya dengan berbagai macam cara dan dengan berbagai macam sandiwara atau drama yang dia ciptakan gitu loh guys ya. Orang dengan gangguan kepribadian ini nggak mudah menyerah ya guys ya, karena dia kayak semacam ada obsesi ya, atau keinginan yang kayak addicted gitu loh guys ya, ketergantungan gitu ya guys ya. Kalau misalnya pengen menghancurkan atau merusak kehidupan si A gitu ya, dia akan benar-benar jor-joran ya, membabi buta untuk bisa menghancurkan kehidupan si A itu gitu iya. Jadi apapun yang dia lakukan ya, termasuk dengan menghalalkan segala cara, itu pun dia akan lakukan. Nah itu ya, orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian ini adalah orang-orang yang kayaknya tuh senang membuat masalah, menciptakan drama dan sandiwara ya. Orang-orang yang troublemaker, suka mengganggu orang, suka mengusik orang ya. Bukannya dia nggak ada kerjaan, tapi itulah sumber dari kesenangan dia ya. Kesenangan dia, kebahagiaan dia adalah mengganggu kehidupan orang ya, karena dia ini adalah orang-orang yang tidak bahagia sebetulnya ya, orang-orang yang tidak mampu berbahagia ya, tidak bisa bahagia gitu loh guys ya. Perasaannya itu kayak mati gitu loh guys ya, nggak pernah bisa merasakan kebahagiaan. Justru kalau menyakiti orang itu akan membuat dirinya bahagia, aneh kan? Nah itu kan udah kayak nggak normal ya guys ya, jatuhnya ya. Udah kayak nggak seperti orang-orang biasa kan. Kalau orang-orang biasa kan menginginkan ketenangan, kedamaian, itu kan bisa membuat diri bahagia. Kalau dia nggak, dia suka kebisingan, permusuhan ya, kerusuhan ya, atau hal-hal yang berisik gitu loh guys ya. Itu akan membuat dirinya jadi bahagia, aneh kan? Nah seperti itu ya. Jadi penting sekali buat kamu set boundaries atau membangun batasan dengan orang-orang toksik. Jangan biarkan sekali-kali orang-orang toksik itu masuk seenaknya dan berperilaku semena-mena terhadap dirimu dan di dalam kehidupanmu ya guys ya. Dan di sini pesannya lagi ada awareness ya. Tingkatkan kesadaranmu ya guys ya. Kamu harus menyadari ya bahwa orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu atau orang-orang yang ada di sekitarmu ini siapa, itu kamu harus kenali ya, perilakunya, tabiatnya, karakternya ya guys ya, secara mendetail atau mendalam ya, agar kamu benar-benar tahu gitu ya, sehingga kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kamu perlu meningkatkan kesadaran diri ya, sehingga kamu bisa melihat kebenaran dari kebohongan,
melihat kebenaran dari sesuatu yang terselubung atau tersembunyi ya guys ya. Dengan kamu bisa menjernihkan pikiran dan mendamaikan hati kamu, maka kamu akan bisa menemukan pencerahan, dan setiap pencerahan itu membawa kamu pada tingkat kesadaran ya guys ya. Menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan menemukan hal-hal yang tidak beres atau hal-hal yang kontras, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang semestinya ya, dan kamu akan menemukan hal-hal yang tidak semestinya atau tidak seharusnya itu ada di dalam kehidupanmu ya, sehingga kamu bisa memilih dan memilah mana orang-orang yang benar-benar bisa dijadikan kawan dan mana orang-orang yang sebetulnya adalah lawan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini pesannya buat kamu, tingkatkanlah kesadaranmu agar kamu bisa berbijaksana ya, berbijaksana dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading yang terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.